Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan guru kita bersama, Mukarram, Muhtaram, Tuan Guru Dr. Kiai Haji Muhammad Fatih Rishad MA. Kita doakan mudah-mudahan beliau selalu dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan selalu diberkahi dalam hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita murid-muridnya mendapatkan ilmu yang manfaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati para orang tua, para ustaz, para semuanya yang saya tidak sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada semuanya. Yang sama-sama kita hormati Ketua Majelis Ta'lim Miftahul Khair Mukarram wa Muhtaram Ustaz Miftahul Huda SA, hadirin jamaah Ta'lim Majelis Ta'lim Miftahul Khair yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah di mana di dalam kitab Mawa'izul Usfuriyah, Syekh Muhammad bin Abu Bakar Al-Usfuri, di situ disebutkan ada satu kisah di mana seorang ahli maksiat pada zamannya Nabi Musa alaihi salam. Ini orang ahli maksiat, ini orang yang selalu zalim kepada orang lain, orang yang selalu bikin biang kerok. Maka ini manusia ketika meninggal dunia dibuang ke tempat sampah, dibuang ke tempat sampah sama masyarakat di lingkungan itu. Akhirnya dibuang itu jenazah ke tempat sampah, dan akhirnya Allah turunkan wahyu kepada Nabi Musa. Kata Allah kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, urusi jenazah kekasihku," kata Allah. "Urusi jenazah kekasihku. Uruskan selayaknya seseorang, mandikan, kafani dan kuburkan." Maka detik itu juga Nabi Musa alaihi salam pergi untuk menyampari itu jenazah. Sampai di pasar ditanya itu warga di situ, "Apa benar ada jenazah yang dibuang di tempat sampah?" "Benar wahai Nabi, wahai Rasul, benar. Di situ ada jenazah yang orangnya zalim, dia selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala." Namun Nabi Musa berdoa kepada Allah, "Ya Allah, ini jenazah ahli maksiat. Kenapa kau sebut sebagai kekasih?" Wahai Musa, turun lagi wahyu Allah. "Wahai Musa, ini jenazah detik terakhirnya dia melihat ada kitab Tauratmu yang berceceran. Itu Tauratmu diselamatkan oleh ini jenazah, oleh ini manusia diselamatkan, dan dia membuka kitab Tauratmu, dan di situ bertemu dengan nama Muhammad, dan di situ manusia tersebut mencium nama Nabi Muhammad, dan beliau berselawat
kepada Nabi Muhammad dan beliau meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Karena apa? Syafaat daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu orang ahli maksiat. Maka kita sebagai manusia jangan pernah melihat seseorang dari luarnya saja. Karena kita enggak tahu, karena Rasulullah pernah bersabda, innamal a'malu bi khawatim. Sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung akhirnya bagaimana. Kalau akhirnya baik, insya Allah akan menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua di sini bisa diberikan keistiqomahan dalam menuntut ilmu, dan mudah-mudahan kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau Nabi seorang yang mulia, yang dimuliakan oleh yang maha mulia. Laulaka ya Muhammad lamma khalaqtul aflaq. Andaikan aku tidak menciptakanmu ya Muhammad, andaikan aku tidak menciptakanmu ya Muhammad, lamma khalaqtul aflaq, maka aku tidak akan menciptakan langit dan bumi ini. Betapa mulianya, betapa indahnya wajah kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu seorang ahli maksiat mencium dan berselawat diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Shallu ala Muhammad. Tuh, mudah-mudahan kita semua termasuk sebagai umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan atau kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.